Tapi kalau buat orang awam nih, apa yang mesti diperhatikan nih dalam awareness month ini? Kalau orang awam tetap untuk paru, batuk 2 minggu, tidak sembuh, 2 minggu nih batasnya. 2 minggu nggak sembuh ke dokter. Udah ke dokter, dokternya mesti aware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. Aisy Berbagi. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Seperti biasa, akan kita tampilkan ya teman-teman saya yang hebat-hebat, yang jago-jago ya. Dan kali ini akan tampil teman lama saya yang udah lama banget saya nggak ketemu gitu ya, teman satu angkatan saya gitu. Tapi sebelum itu saya panggilin dulu nih pendamping saya kali ini yang cantik jelita, Dr. Azifa. Halo Ziva. Halo dok, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ziva, gimana kabarnya Ziva? Alhamdulillah baik. Gimana dokter? Baik. Ziva, kita sekarang akan mewawancarai atau ngobrol-ngobrol bareng teman saya, Dr. Sita Laksmi Andarini. Kamu udah lihat-lihat file-filenya? Sudah dok. Sudah keren ya? Mencari-cari keren dok. Oh, keren banget. Baik, kalau gitu kita panggil aja Dr. Sita Laksmi Andarini, PhD, SPP konsultan. Masya Allah. Sid, selamat malam Sid. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya, Dok Aisy dan Dr. Azifa. Sorry ya ngeganggu ya, baru nyampe rumah nih ya. Iya, baru nyampe rumah, maaf. Ya. Oke, Sid. Udah lama banget kan kita nggak ketemu ya. Pada saat kita lulus tuh di tahun 97, terus habis itu lo kemana tuh Sid? 97 lulus, habis itu ikut program apa ya waktu itu ya, di fakultas ikut bantu-bantu, ada Q project dan lain-lain. Terus kemudian saya masuk paru tahun 1999 masuk paru. Terus habis masuk paru 2001 dapat kesempatan pergi ke Jepang ngambil S3. Terus lulus 2006, alhamdulillah. Lama juga ya, lumayan lama di Jepang tuh. Lumayan, 4,5 tahun. Untung balik lagi. Kayaknya kalau Indonesia ini susah deh kalau nggak balik. Iya ya. Yang penting nanti membangun Indonesia ya. Kita sama-sama. Ya, menjadi warga di di negara sendiri. Yes. Iya benar. Oke, waktu gua hubungin lu Sid, terus kemudian kita mau ngomongin apa nih kata lo kan gitu kan. Ini aja deh, pulmonary fibrosis. Apa sih itu Sid? Idiopathic pulmonary fibrosis. Dan emang September ini ada apa yang spesial dengan pulmonary fibrosis itu? Ya, fibrosis paru itu jarang banget ya. Penyakit langka sebenarnya. Cuman sebetulnya banyak, 30% dari praktek paru sehari-hari itu sebetulnya berkaitan dengan penyakit paru interstisial. Nah, salah satunya adalah idiopathic pulmonary fibrosis. Nah, penyakit paru idiopathic fibrosis atau IPF ya, idiopathic pulmonary fibrosis ini sangat jarang sebetulnya, sangat agresif. Jadi dia penurunan fungsi paru karena parunya jadi fibrosis semua dalam waktu singkat sehingga mempengaruhi quality of life dan juga survival dari pasien-pasiennya. Dan bulan September ini memang dikenal sebagai September Pulmonary Fibrosis Awareness Month. Ya maksudnya mungkin biar ganti-gantian dengan awareness yang lain ya. Kebetulan Agustus tanggal 1 Agustus Lung Cancer Day. Kalau Lung Cancer Awareness Month itu bulan November. Oke. Iya. Gitu. Jadi banyak emang Ziva awareness month itu.
sama nih di September ini juga Childhood Cancer Awareness Month, lalu kemudian cancer tiroid kalau nggak salah juga di September ini gitu loh. Setiap bulan ya dok biasanya ada? Ada. Jadi memang harus ada awareness sih kalau mengenai penyakit-penyakit yang berbahaya gitu. Nah, kata Sita tadi jarang. Seberapa jarang sih sebetulnya? Jarang itu dalam arti prevalensinya sebetulnya kurang dari 1.000 per 100.000. Jadi satu di antara 1.000 ya, tapi sebetulnya itu lebih banyak pada di atas umur 50, khususnya di atas 60 tahun. Jadi pasien biasanya datang udah dalam kondisi faal parunya yang berat, severe ya, jadi lanjut. Karena nggak pernah dikenali sebagai biasanya salah diagnosis sebagai TB atau PPOK misalnya. Karena gambaran parunya cukup ramai, pasti udah dapat obat TB duluan walaupun BTA sputumnya negatif atau pemeriksaan dahaknya negatif. Jadi dipaksain ya, itu diagnosisnya TB nih gitu. Padahal belum tentu ya. Iya, karena kan ada kriteria tuh TB BTA negatif ya. Nah, TB BTA negatif ini sebetulnya kalau ditelaah lebih lanjut, mungkin ada yang PPOK, ada yang IPF, ada yang kanker paru ya. Jadi kanker paru tuh di Indonesia juga banyak juga yang sudah mendapatkan terapi TB karena walaupun BTA-nya negatif gitu ya. Menarik nih. Jadi bagaimana dia menyerupai penyakit-penyakit lain. Ziva, ada pertanyaan nggak nih? Mumpung ada ahlinya. Iya dok. Jadi sebenarnya IPF itu kebanyakan itu ini ya dok, telat mendiagnosanya ya dok ya? Ya, dia kebanyakan terlambat terdiagnosis. Jadi pasien datang itu kapan pasien datang itu kebanyakan udah 2-3 tahun bergejala. Gejalanya yang paling utama adalah batuk kering, biasanya laki-laki, usianya di atas 60 tahun, dan itu biasanya terlambat terdiagnosis. Dan sebetulnya early diagnosis itu menentukan sekali prognosis itu perkembangan penyakit ke depannya. Gitu. Semakin kita diagnosisnya lebih dini, semakin bisa tertangani gitu ya, kira-kira. Iya. Dok, kalau dari gejala-gejala kan lebih mirip aja ya dok ya. Jadi cara penegakan diagnosisnya itu sebenarnya gimana ya dok? Bener nih. Pengen nanyain itu tadi gue. Iya dok ya. Sebenarnya dia masuk di dalam penyakit paru intersisial. Penyakit paru intersisial, kalau kita lihat penyakit paru ada yang di saluran napas, contohnya misalnya PPOK, asma. PPOK itu adalah di saluran napas kecil, asma terutama di saluran napas besar, dan juga ada penyakit gangguan difusi antara oksigen dengan karbon dioksida yang ada di ruang intersisial. Dan ini masuk dalam penyakit paru intersisial. Penyakit paru intersisial banyak, ada yang sebabnya diketahui, contohnya adalah pada penyakit autoimun, rheumatoid lung disease itu masuk dalam penyakit paru intersisial, atau misalnya pasien dengan lupus atau pasien dengan kolagen vascular disease atau Sjogren syndrome atau systemic sclerosis itu mempengaruhi paru pada akhirnya. Dan itu masuk dalam penyakit paru intersisial yang diketahui. Ada lagi penyakit paru intersisial yang sebabnya tidak diketahui, namanya idiopathic interstitial lung disease. Masuk dalam idiopathic interstitial lung disease adalah IPF. IPF ini. Jadi karena idiopathic harus menyingkirkan segala sebab yang kita ketahui, contohnya apakah dia pernah bekerja di lokasi yang menyebabkan penyakit paru intersisial, atau ada pajanan binatang misalnya, atau faktor-faktor yang lain. Jadi istilahnya seperti mengupas bawang, seperti itu. Jadi karena seperti mengupas bawang, jadi kita harus tanya secara lengkap riwayat dari pasien dan juga pemeriksaan penunjang. Itu yang paling awal. Yang kedua adalah bagaimana mengenalinya. Satu, sesak napas, batuk kering, usia di atas, kalau mau dimudahin ya di atas 50 ya. Kalau di dalam praktik sehari-hari,
pemeriksaan yang paling sering adalah di belakang, kita periksa paru belakang, jadi di dada belakang, di punggung itu kalau suara napasnya seperti velcro crackles, jadi ronki basah kasal, dan itu suaranya betul-betul khas ya untuk IPF. Jadi kalau sudah itu kita tahu, lalu langkah selanjutnya adalah pemeriksaan CT scan tanpa kontras, dan juga pemeriksaan faal paru untuk melihat sampai di mana sih sebenarnya stagingnya mild atau moderate atau severe gitu. Wow. Ribet juga ya. Ya cukup ribet, cuman ini kan sekarang dalam waktu COVID ya. Yes. Seperti kita ketahui, pasien-pasien masuk ke rumah sakit kebanyakan di CT scan. Okay. Semua dokter minta CT scan. Jadi kita menjadi sangat terbelalak dengan CT scan toraks tanpa kontras. Dan itu sejak saat itu jadi kita bisa banyak mendiagnosis penyakit paru interstisial, IPF, ataupun misalnya nodul paru, kanker paru misalnya, terus jadi incidental finding seperti itu. Jadi ini karena ada CT scan yang ada di mana-mana, sehingga ya sekalian aja awareness month untuk fibrosis. Sebelum aku lupa, tadi kan Sita bilang biasanya batuk kering 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Terus kemudian sesak. Ya. Nah, sesak itu berarti nggak langsung dari awal ya. Dia pelan-pelan dulu terus kemudian baru sesak gitu. Iya, pasien biasanya nggak ngeluh sesak. Biasanya seperti PPOK, sesaknya pelan-pelan. Jadi, dok, saya kalau naik tangga kok ngos-ngosan, atau saya kalau berjalan sama teman saya udah jalannya oke, saya kenapa ngos-ngosan, atau saya cepat capek misalnya seperti itu. Jadi biasanya sih kayak gitu. Berarti penyakit ini progresif agresif ya dok, berarti ya dok? Progresif banget dan sangat unpredictable. Jadi kalau kanker paru kita punya banyak sekali penelitian kanker paru ya. Misalnya kanker paru ada yang mutasi EGFR positif, maka dapatnya tablet misalnya seperti itu. Kita bisa memperkirakan kira-kira prognosis atau perjalanan penyakitnya bisa diperkirakan. Sedangkan IPF betul-betul unpredictable. Ada beberapa phenotype yang kita nggak bisa predik dari awal. Apakah ini termasuk yang slow progresif atau masuk yang fast progression? Fast progression misalnya dalam waktu 1 tahun, terus tiba-tiba dia eksaserbasi, dia ada istilah eksaserbasi atau kambuh. Terus tiba-tiba 6 bulan baru ketahuan, langsung kambuh, langsung faal parunya buruk sekali. Atau yang tipe yang sering kambuh seperti itu. Jadi betul-betul unpredictable. Wow. Tuh kalau misalnya ahli ngomong udah langsung berat gitu loh. Jadi nggak usah ditanya, udah dijabarkan semua. Tapi bagaimana? Jadi kalau jelasin ya ke awam biasanya seperti kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan, kalau misalnya pas lagi ada angin langsung jadi seperti itu. Jadi ya ada memang pemicunya sulit. Langsung nyebar ya dok ya. Dan pemicunya nggak diketahui sampai sekarang. Sebabnya gimana sih? Apa gitu? Idiopatik. Jadi nggak tahu kita gitu. Nggak tahu. Jadi ada dikatakan susceptibility. Gen MUC5B misalnya. Tetapi itu juga sampai sekarang kita nggak tahu. Jadi tidak diketahui. Apakah herediter? Mungkin ya, mungkin tidak. Jadi herediter itu diturunkan ya? Diturunkan, jadi tidak diketahui. Wah, itu repot juga ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah perlu kita screening semua yang di atas 50 tahun kita CT scan gitu? Ya, terutama yang dengan gejala, atau at least kalau ke tempat dokter, tolong dong belakangnya didengerin pakai stetoskop. Nah, Zif tuh. Catat itu ya. Itu early diagnosis banget, belakangnya tuh punggung itu didengerin pakai stetoskop, biasanya udah kedengeran sekali crackles, terutama pada usia lanjut, laki-laki atau perempuan ya. Dan kalau itu sudah terdengar, CT scan dong, seperti itu. Gitu sih. Itu biasanya crackles-nya di basal paru ya dok ya?
Atau bisa sampai apex, ya, Dok? di bagian basal, kedua paru jadi bilateral ya, kanan kiri ke basal, kemudian freckles. Jadi Kalau misalnya seperti itu treatable nggak? Treatable dalam arti kita memperbaiki supaya tidak terjadi fibrosis lebih lanjut. Jadi contohnya kalau misalnya ditemukan pada saat mild atau moderate itu dalam arti faal parunya masih di atas 50%. Kalau fungsi parunya masih di atas 50%, maka dapat obat itu at least dia kekambuhan atau perburukan fungsi parunya menjadi berkurang. Dasar patogenesisnya, walaupun mungkin penyebabnya belum nggak tahu ya, gitu. Itu apa sih sebetulnya dari IPF ini? Inflamasi atau apa? Inflamasi. Kalau inflamasi kita bilang kalau itu inflamasi berarti obatnya antiinflamasi dong. Yes. Ternyata trial dengan antiinflamasi gagal semua. Jadi dengan steroid, dengan N-asetilsistein, dengan interferon gamma itu gagal semua. Jadi memang patogenesisnya adalah fibroblast yang overreaktif. Jadi treatmentnya juga adalah anti FGF, contohnya fibroblast growth factor, dan antifibrotik. Jadi treatmentnya itu. Ya. Jadi selnya sendiri kenapa tanpa kita nggak tahu sebabnya apa, kemudian mengalami degeneratif gitu ya? Ya. Fibroblastnya teraktivasi, dan pada yang fibroblast teraktivasi ini dia sifatnya jadi mirip cancer. Jadi bisa juga pasien-pasien IPF itu mendapatkan cancer lebih cepat dibandingkan dengan orang normal yang dinamakan ada cancer associated fibroblast CAF ya. Jadi fibroblast yang betul-betul nanti perilakunya menjadi cancer seperti itu, jadi terjadi kanker paru pada hal yang bersamaan. Bahaya ya dok ya? Bahaya banget nih. Yang paling berbahaya sebetulnya quality of life-nya, kasihan karena sesak ya, pastinya sesak akan progresif, kemudian membutuhkan oksigen, dan pastinya quality of life-nya juga turun. Makanya walaupun jarang tapi tetap ada cancer pulmonary fibrosis awareness month ya. Ya, at least early diagnosis penting. Jadi artinya kalau untuk dokter-dokter, mungkin dokter-dokter yang di pelayanan kesehatan primer, dokter umum, puskesmas, mungkin itu pentingnya ya kita mendengarkan bunyi paru ya di krekal itu tadi. Tapi kalau buat orang awam nih, apa yang mesti diperhatikan nih dalam awareness month ini? Kalau orang awam tetap untuk paru, batuk 2 minggu, tidak sembuh, 2 minggu nih batasnya. 2 minggu nggak sembuh ke dokter. Udah ke dokter, dokternya mesti aware. Kan ada ISTC, International Standard of TB Care. 2 minggu batuk tidak sembuh, dicurigai TB. Tentu saja kan TB kita nomor wahid. Kalau batuk 2 minggu dicurigai TB. Kemudian kalau dicurigai TB, BTA positif, harus diperiksa BTA. Harus diperiksa BTA. Kalau dahaknya negatif, BTA-nya negatif, kuman TB-nya negatif, itulah di situ kita harus mempertajam lagi diagnosis. Jangan serta-merta BTA negatif, treatment aja TB dulu. Akhirnya kelamaan di treatment, 6 bulan nggak diperiksa-periksa. Begitu 6 bulan selesai, berat badan nggak naik, nggak ada perbaikan, tapi udah terlanjur 6 bulan gitu. Akhirnya ujungnya ternyata kanker paru, IPF, atau PPOK misalnya. Jadi 2 minggu batuk. Jadi kalau begitu misalnya kita temukan batuk 2 minggu, lalu kemudian kita periksa BTA sputum, BTA sputumnya negatif. Setelah itu kita apakan nih? Kita CT scan? Selayaknya sih demikian ya, tetapi di layanan primer memang untuk CT scan rujukan harus dengan diagnosis kan, karena CT scan tersedia di tipe C ya. Di tipe D tidak seluruh tipe D ada CT scan, di tipe C ada CT scan, jadi harus melalui sistem rujukan.
Jadi Oke. kita memang harus lebih aware. Kan biasanya kalau pasien BTA negatif dengan gejala yang batuk lebih 2 minggu tetap dikasih pengobatan TB ya dok biasanya. Ya, tetapi evaluasinya Nah, nggak boleh kelamaan. Evaluasinya ya 2 minggu. Karena dapat obat TB kan pasti 2 minggu. Nah, Iya, 2 minggu dengan di awal. 2 minggu itu kalau tidak ada perbaikan klinis, maka harus memikirkan penyakit lain. Jadi istilahnya namanya terapi ex adjuvantivus. 2 minggu dikasih, terus kemudian nanti 2 minggu dilihat. Jadi responnya kalau dewasa 2 minggu udah berespon ya. Kalau anak kan 2 bulan tuh kita lihat. 2 minggu sih biasanya respons ya, beratnya naik, kemudian gejalanya biasanya perbaikan seperti itu. Dan kita juga biasanya lihat usia juga sih. Cuman ya ini kalau usia IPF tuh biasanya kan lebih lanjut usia 60. Nah, yang menarik lagi nih, kanker paru. Kanker paru tuh usianya sekarang muda-muda. Jadi kalau 40 tahun ya, 40 tahun kalau kanker paru 40 laki-laki merokok atau dengan gejala respirasi 2 minggu yang tidak kunjung sembuh dengan pengobatan biasa, itu harus jadi curiganya itu. Kanker paru tuh udah bergeser ke arah yang lebih muda. Kenapa sebabnya demikian? Sita? Rokok udah pasti. Wow. Iya. Okay. Nah, kalau ngomongin rokok banyak. Iya. Ada ahlinya lagi. Itu nanti satu episode sendiri itu ya. Iya. Rokok. Tapi kadang-kadang gini, kan ini sedikit ya. Kalau ada perokok tuh kan suka bandel gitu ya. Ini saya ngerokok juga sehat, yang lain ngerokok sehat gitu ya. Emang udah takdir aja gitu. Sebetulnya apa pengaruhnya? Gitu. Pengaruhnya antara rokok sama ada yang merokok terus kemudian kena, ada yang merokok tapi kemudian ada yang tidak kena gitu. Ya, susceptibility ya, tetap susceptibility. Tapi sampai kapanpun mungkin ya kita nggak tahu ya, masih banyak faktor. Yang jelas rokok emang sudah jelas karsinogen, toksik dan adiktif secara langsung. Ziva, ahlinya sudah mengatakan rokok ya. Tapi heran ya udah jelas rokok membunuhmu gitu kan. Tetap aja ya orang gitu ya. Tetap udah ada iklannya. Iya, seperti cinta membunuhmu kan. Aduh. Itu jadi lagu. Aja. Asal jangan pergi pagi pulang pagi nih. Ziva, masih ada pertanyaan nggak mengenai pulmonary fibrosis ini? Mau tanya dok, untuk treatmentnya, sebenarnya kan karena sudah progresif seperti ini, treatmentnya tadi kan bisa pemberian kortikosteroid atau imunosupresan atau zat anti fibrotik, itu berapa lama ya dok ya? Steroid dan anti-inflamasi tidak digunakan. Jadi karena trialnya juga gagal, jadi yang digunakan yang kategori yang paling dianjurkan adalah oksigen terapi. Oksigen terapi itu nomor 1. Yang kedua adalah rehabilitasi paru. Gimana cara rehabilitasi paru? Cara napas ya. Nanti diajarkan cara bagaimana bernapas, kemudian supaya memperbaiki restriksi yang ada di dalam paru. Kemudian jadi yang pertama adalah kategori A adalah suplementasi oksigen, terapi oksigen. Yang kedua adalah rehabilitasi paru. Yang ketiga baru pengobatan antifibrotik. Nah, pengobatan antifibrotik ini juga mahal. Yes. Jadi ya dok ya biasanya? Bukan. Ada 2 yaitu nintedanib dan pirfenidon. Pirfenidon dia termasuk orphan drug karena kerjanya sebagai antifibrotik, tapi kerja pastinya belum diketahui di mana. Yang kedua yang nintedanib sebagai tadi multi target terapi. Jadi sebenarnya nintedanib ini memiliki fungsi anti cancer juga gitu. Dia anti FGF, IDGF dan VEGF. Untuk nintedanib, cuman ya biayanya sangat tinggi, karena itu memang cukup sulit. Kalau misalnya kita juga menemukan dalam waktu early, at least kalau ditemukan dalam waktu early, kalau misalnya obatnya memang agak sulit ya, bagaimana membuat quality of life lebih baik.
Meningkat ya. Jadi karena sudah aware dari awal, dari keluarga dan juga dari pasien sendiri, diberitahu agar bagaimana mencegah eksaserbasi misalnya seperti itu. Nah, eksaserbasi sendiri sebetulnya karena apa penyebabnya? Idiopatik juga. Wah, repot nih. Jadi itu dia tuh jadi kalau misalnya ada bukti infeksi itu bukan dikatakan sebagai eksaserbasi. Tetapi juga kalau dia misalnya ada gagal jantung ya, gagal jantung kan bentuknya juga sesak seperti itu. Itu juga bukan dikatakan suatu eksaserbasi IPF. Contohnya yang paling sering adalah gagal jantung dan infeksi. Jadi kedua itu harus dieksklusikan dulu. Jadi murni karena IPF, eksaserbasi. Dan pada kondisi eksaserbasi ini cukup membuat panik ya untuk keluarga dan juga untuk pasien pastinya. Karena memang berat. Dia sesak-sesak bisa sampai menimbulkan kematian, Sita? Ya. Wow. Jadi angka kematian eksaserbasi IPF itu cukup tinggi. Baik angka kematian dalam waktu 1 bulan pertama. Masya Allah, Masya Allah. Ribet ya. Padahal saya dulu paru tuh agak underestimate karena saya pikir belajar paru kanan bisa, paru kiri udah bisa juga. Ternyata nggak gitu ya. Ternyata dia ada. Tapi saya paling nggak bisa belajar anak IKA. Terlalu gemes sama anak-anak nanti malah nggak ngobatin. Iya. Oke. Nah, tadi tuh ada istilah-istilah ya, kayak misalnya penyakit saluran napasnya ya kan, atas, bawah, lalu kemudian interstisial. Itu tuh yang menarik, difusi. Mungkin orang awam tuh nggak gitu apa sih tuh Sid gitu. Kalau kita terangkan gitu, mungkin bisa lebih dengan bahasa awamnya gimana sih kalau misalnya penyakit-penyakit tersebut secara garis besar. Mumpung ada COVID, mumpung ada COVID agak gampang nih jelasinnya. Kalau asma itu adalah penyakit di saluran napas. Jadi kalau asma saluran napasnya mengecil sehingga kalau napas bunyi gitu. COVID adalah penyakit interstisial yang disebabkan oleh infeksi virus. Jadi kerusakannya ada di antara di jaringan parunya kerusakannya. Nah, seseknya itu kalau lagi eksaserbasi seperti itu. Parunya kanan kiri warnanya putih. Dihitung saturasinya sampai IgD 50 misalnya ya. 50? Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi ya analoginya seperti itu pada saat eksaserbasi. Nah, pada saat tidak eksaserbasi mirip-mirip seperti agak-agak mau sembuh COVID lah. Oke. Yang pasien COVID yang berat agak-agak mau sembuh kan sesek, batuk terus. Atau agak-agak mau COVID jadi berat, nah batuk-batuk dan sesak. Analoginya seperti itu. Masya Allah. Benar-benar ya, banyak sekali memang variasi penyakit nih pada organ-organ yang kecil. Persis waktu kemarin di episode jantung juga, pada saat Diki bilang, wah saya menganggap jantung itu sederhana, tapi ternyata ribet. Dari paru, Sid, sebetulnya ada berapa sih cabang-cabang ilmu paru, Sid, subspesialisnya? Oh, ada, jadi lupa nih, karena saking banyaknya sebetulnya. Ada 6 apa 7 ya. Satu infeksi, yang kedua infeksi, yang kedua adalah thoracic onkologi toraks, yang ketiga adalah asma PPOK, yang keempat bronkoskopi intervensional, pulmonologi intervensional, dan gawat darurat napas atau critical care. Jadi bronkoskopi, pulmonary intervensional, dan critical care. Yang kelima paru kerja dan lingkungan, pulmonary occupational dan environment. Yang keenam imunologi dan penyakit paru interstisial.
Jadi saya masuk di dua, masuk di onkologi sama di ILD. Oh gitu. Pantesan gue nanya bilang, Sid ngomongin apa? Kanker paru? Enggak, gue udah bosan kanker paru, ngomongin kanker paru gitu dong. Kita ngomongin itu aja, ILD aja ke dia, pulmonary disease, pulmonary fibrosis gitu. Sangat jarang ini penyakitnya. Ya sekarang dikenali karena banyak fibrosis pasca COVID kan. Oh iya. Dan fibrosis pasca COVID itu banyak sekali yang diantara para sejawat memberikan obat-obat antifibrosis yang seharusnya untuk IPF atau untuk systemic sclerosis fibrosis ya, tetapi digunakan untuk fibrosis digunakan untuk fibrosis pasca COVID, sedangkan kita masih menunggu hasil clinical trial. Iya. Jadi memang nih untuk satu penyakit baru kita mesti ini juga ya, selektif juga ya dalam memilih tata laksana ya. Evidence itu kadang-kadang memang berubah. Nah, itu yang kadang-kadang orang awam juga merasa bahwa kok berubah nih gitu ya. Padahal perubahan itu kan melihat dari evidence yang terbaru yang ada gitu. Ya. Oke. Sid, pada saat di Jepang belajar apa, Sid? Di belajar Tohoku University. Saya belajar gen terapi. Wih. Belajar imunoterapi pada kanker. Gen terapi dan imunoterapi pada kanker. Jadi contohnya dulu tuh bikin adenovirus viral vector. Jadi co-stimulatory molekul dimasukin di adenovirus begitu, kemudian dipropagasi, kemudian untuk treatment. Dan setiap kali ada pertemuan saya bicara misalnya untuk itu ya. Cuman sekarang kayaknya saat yang tepat karena ada vaksin AZ kan. Dan itu yang tepat banget yang sebetulnya kita bikin 2001. Oh gitu. Juga dendritic cell itu juga yang kita buat 2001. Jadi kita isolasi dendritiknya kita transfect dengan adenovirus yang menggandeng yang dimuati gen co-stimulatory molekul dan dimasukkan bisa ke kanker, bisa ke infeksi seperti itu, atau dendritic cell dimuati dengan cara ditransfect dengan adenovirus yang mengekspresikan sitokin tertentu. Kemudian juga metode-metode lainnya. Jadi oncolytic virus ya? Iya, salah satunya. Iya. Jadi kita bisa bayangkan kalau membuat suatu adenovirus vektor itu, kalau kita propagasi, sekali propagasi segitu banyaknya plate yang kita buat. Kalau industri mungkin udah nggak pakai plate lagi, tetapi udah dalam suatu tabung isinya sel lain untuk adenovirusnya dibanyakin gitu ya istilahnya. Ini kalau kita pakai plate seperti itu, sel lain plate, terus ada adenovirusnya dipropagasi, itu kalau sekali infeksi, udah bikin lagi dari awal. Dan itu udah membuat waktu, begitu udah selesai, kita purifikasi, dimurnikan istilahnya supaya bisa dipakai. Saat sudah dimurnikan, terus dititrasi, diukur titernya berapa sih yang kita dapetin. Udah diukur, ternyata titernya rendah, ya udah dari awal lagi. Jadi itu begitu hal yang time consuming dan cukup berat memang ya membuat itu. Apalagi kalau misalnya dengan dendritic cell sendiri, kita misalnya ambil dendritic cell, atau dulu saya ngambil NKT, natural killer T cell, diambil, bagaimana mengambil supaya dia tetap dendritic cell yang naif, kita bikin naif, karena kan itu gampang sekali dia teraktivasi, dan dia kalau udah teraktivasi dia mengekspresikan apa aja. Juga misalnya pada saat kita kalau dendritic cell, misalnya contohnya lagi stem cell, kita juga buat stem cell, mesenchymal stem cell. Dan mesenchymal stem cell itu kalau kita misalnya ambil, kemudian kita lihat memang murni mesenchymal stem cell. Tapi kalau enggak, yang keambil fibroblast, jadi yang dimasukkan adalah fibroblast. Jadi penelitian itu harus memang betul-betul
di dalam suatu laboratory untuk manusia ya, di dalam suatu laboratory yang memang GMP Oke. standar. Jadi seperti itu. Jadi lebih bagusnya karena sekarang ada situasi COVID, ilmu itu orang juga bisa lebih terbuka ya. Mudah-mudahan ke depannya penelitian-penelitian dasar seperti ini bisa banyak. Karena kalau kita bicara kadang-kadang dulu juga nggak ngerti, mungkin orang cuma ngomong, lu sok tahu aja lu, ngapain sih lu. Jadi nggak ada yang ngerti. Kita juga mau ngomong juga nggak ngerti, nggak nyambung, apa kita juga bingung juga. Jadi ya udahlah, baru sekarang ya ya begitulah. Ya artinya kisahnya. Ya satu kesulitan kenapa kita belum itu kan satu tadi ya GMP ya, fasilitas GMP. Ya. Kesulitan lain sehingga kita belum bisa ini di sini apa kira-kira? Kesulitan lain klinisi dan researcher ya. Jadi kalau di sana dulu di tempat lab saya Department of Respiratory Medicine dan itu situasinya di dalam suatu institut. Oke. Di depan institut itu adalah hospital. Institut itu merupakan research institute, di depannya dia punya gedung animal laboratory sendiri ya. Dan setiap orang di situ clinician tapi juga dia researcher. Jadi wow. Ya, jadi teman-teman pembimbing saya gitu misalnya jam 7.30 sampai jam 12 dia kerja pasien, jam 1 sampai jam 3 dia kerja pasien, selebihnya dia kerja riset sendiri. Jadi dia itu ngerjain sel dendritik sendiri, ngerjain ini sendiri, propagasi adenovirus sendiri, nanti nyuntik tikus sendiri, kemudian mengukur tumor di tikus sendiri dan lain-lainnya. Jadi itu double kerjanya, dan juga ya kan ada residen juga di situ. Ada residen juga dan ada medical student. Jadi sebagai klinisi, sebagai guru dan juga sebagai researcher. Wow. Nah itu tuh yang kultur yang belum ada di kita ya di situ ya. Artinya kita klinisi hanya pelayanan terus gitu ya. Ngejar target terus. Jumlah pasien dalam satu dokter terlalu banyak. Jadi 3 tempat rumah sakit ya. Pekerjaan misalnya di sana juga dokternya sibuk, pastinya sibuk. Tapi artinya waktu yang digunakan kapan dia sebagai klinisi, kapan dia sebagai researcher itu juga ada. Yang kedua adalah dukungan dari tentu saja dari universitas dan dari negara, karena dana riset sangat tidak terbatas. Betul. Saya dulu bisa memesan apa saja yang saya inginkan untuk penelitian tersebut. Saya sebagai orang asing milih-milih, lihat harga mana yang paling murah. Ini saya malah diomelin sama pembimbing, diomelin karena yang mahal tuh waktu, bukan harga. Kalau kamu kelamaan milih-milih, akhirnya hilang semua. Jadi yang mahal, bayangkan. Itu tuh baru Masya Allah. Betul-betul orang yang bisa kita contoh untuk efisiensi waktu. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat nih podcast kita nih. Jadi ada awareness juga terhadap research ya. Amin. Pertama tuh dari regulator ada awareness terhadap research. Kedua dari klinisi juga jangan nyari duit melulu gitu ya kan. Main-main ke research facility gitu ya. Tapi juga sebetulnya bukan mencari uang juga sih, IC. Ahli kita lihat sendiri jumlah dokter di Indonesia kan hanya berapa, Betul. dan satu dokter melayani berapa ratus ribu pasien. Contohnya misalnya dokter paru cuma ada 1.200, misalnya penduduk Indonesia 230 juta. Jadi satu orang dokter melayani 230.000, dan itu sangat tidak mungkin ya. Kalau misalnya mungkin dokternya lebih banyak, jadi dokternya juga bisa memiliki waktu untuk dedikasi kepada riset.
Tapi mungkin di lokasi-lokasi tertentu seperti misalnya Jakarta kan relatif lebih banyak rasio itu kan. Nah, itu bisa diterapkan mungkin gitu sih kira-kira. Tetap jumlah Tetap pasiennya juga. juga banyak. Wah. Jumlah pasien yang membutuhkan juga banyak. Jadi bukan hanya Masya itu sih Allah. kalau kita Apalagi lihat. pas habis COVID pada berguguran ya. Aduh, itu sedih ya. Jadi betul-betul menyedihkan. Ya. Karena memang untuk jadi seorang ahli itu nggak mudah ya. Berapa tahun pendidikan yang mesti mereka habiskan, berapa biaya yang mereka mesti habiskan juga. Research gitu, yang ya. dilakukan lama juga ya dok Iya, ya. gitu. Kita Karena sudah sepantasnya kita menghargai ahli ilmu ya. Gitu ya. dan satu lagi Hmm. yang pasti menarik adalah yang pegang pasien karena dia yang mengetahui apa sih masalah di klinis yang dia hadapi. Persis. Dan dia translasikan ke klinis, dari klinis dia translasikan lagi ke laboratori, dari laboratori dia translasikan lagi ke klinis, dan itu ahli ilmu dasar mungkin dia akan oke, kalau ahli atom kayak gitu itu oke sih. Tapi maksudnya kalau penelitian klinis yang dibawa lagi translasional itu betul-betul dunia yang tidak terbatas. Jadi kita betul-betul memahami bahwa ilmu kita tuh benar-benar nggak ada apa nggak ada sama sekali. Benar dokter. Benar. Nah itu dia Dunning-Kruger effect ya. Dunning-Kruger effect. Pada saat orang tahu sedikit kayak tahu semuanya gitu. Tapi begitu kita udah menjalani lama gitu, belajar lama-lama kita menyadari bahwa kita memang nggak tahu apa-apa. Masya Allah gitu. Dan itu betul-betul saya pelajari waktu itu, waktu kita melakukan penelitian, nggak ada yang ngajarin. Maksudnya nggak ada yang ngajarin misalnya, sel T nanti teraktivasi dapatnya interferon gamma, itu kayak diapalin begitu. Enggak. Kita akan tahu itu perilakunya seperti itu dengan kita riset sendiri, kita pegang, kita tahu, begini toh ternyata. Jadi itu kita cari sendiri. Dan itu nggak ada batasnya. Masya Allah. Hebat sekali. Gimana Ziva? Mau masuk paru? Masuk paru. Saya dulu masuk paru, kenapa? Karena nggak ada obatnya semuanya. Belum ada obatnya. Dokter, berarti dari research yang sudah dokter lakukan banyak ya dok ya? Berarti sudah banyak dapat juga dong penghargaan dan kehormatan untuk dokter? Enggak ada. Yang pernah saya lihat pernah dapat research fellow university apa gitu dok? Itu sebuah penghargaan tapi maksudnya ya penghargaan ya ada, tapi belum merasa. Begitu memang. Belum ada. Ilmuwan sejati itu seperti itu. Mereka nggak terlalu ini sama penghargaan gitu. Kalau misalnya mereka merasa sudah berkontribusi, baru itu merupakan penghargaan yang sebenarnya ya, Sid ya. Ya happy sekarang karena ada imunoterapi untuk lung cancer, jadi kita ya ini yang aku pelajari 20 tahun yang lalu tuh ternyata kepakainya sekarang. Mantap sekali. Aduh, kita nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol. Kalau kita terusin bisa sampai 7 hari 7 malam nih kita ngobrol masalah paru, belum lagi masalah yang tadi dibilang. Banyaknya ya dok ya. Jadi bukan paru tuh bukan cuma sekedar rokok ya kan, ya itu sih harusnya udah aware lah masyarakat lah terhadap rokok tersebut ya. Kalau kemudian sekarang ini kita mulai diperkenalkan dengan interstitial lung disease termasuk COVID ya, seperti ini juga. Dan juga ada lagi ternyata di bulan September ini awareness terhadap interstitial lung disease yang lain, yaitu pulmonary fibrosis, idiopathic pulmonary fibrosis. Kelihatan ya, mungkin. Oke. Nah, iya itu di belakang ya, background belakang kamu pantesan apa tuh ya pulmonary fibrosis Wersman. Masya Allah. Oke Sita, untuk pesan mungkin ya, untuk pertama mungkin untuk awam dulu berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini. Kira-kira apa yang bisa disampaikan dan berguna buat mereka? Silakan Siti. Iya,
sayangi paru kita, ya. Paru kita tuh lebih luas dari kulit loh. Paru itu luasnya kalau dijembrengin di lapangan bola 150 meter persegi. Dan pertahanan paru itu cuma tipis, 2 sel doang, endotel sama epitel. Jadi itu yang subhanallah bisa melindungi kita. Paru kita kan tetap steril, nggak ada kuman. Kenapa bisa steril coba? Itu kan suatu hal yang betul-betul menakjubkan gitu ya. Jadi sayangi paru kita, apalagi di masa COVID. Sudah jelas ada COVID, pasti nggak boleh ngerokok. Itu aja sih. Iya. Nah, itu untuk awam. Kalau untuk dokter nih, dokter di pelayanan kesehatan primer, dokter umum dan teman sejawat-sejawat kita yang lain. Seperti saya. Ya, batuk 2 minggu bukan hanya TB. Jadi kalau batuk 2 minggu PTA negatif, tolong dipikirkan hal-hal yang lain seperti penyakit paru interstisial, kanker paru, PPOK, ya itu ada banyak tapi nggak pernah terdiagnosis, bukan nggak pernah. Jarang terdiagnosis atau late diagnosis. Masya Allah. Wow. Kita dapat. Mudah-mudahan nggak terlalu ngebosenin ya ngomongnya. Nggak, ini ilmiah banget. Ini seru, Dok. Ini bakalan jadi hits nih. Karena ternyata paru itu detail banget dan kemudian ada beberapa inovasi-inovasi yang sebetulnya sudah diketahui sejak lama, kemudian bisa diterapkan di akhir-akhir ini gitu ya. Saya rasa ini berguna ya, terutama buat ini ya, teman-teman kita ya, dokter-dokter gitu ya. Kalau misalnya mau masuk paru, silakan kontak dokter Sita tuh ya. Ditunggu. Perlu dokter paru banyak soalnya. Gitu ya. Nah, ya kalau paru nggak selalu infeksi, nggak selalu TB. Itu dia. Tadi banyak yang sudah disebutkan juga ya, Dok ya. Jadi kan tambah menarik kan sebetulnya, dan tambah kita diingatkan bahwa sebetulnya kita nggak tahu apa-apa gitu, seperti yang Dokter Sita bilang tadi. Gitu. Oke, Azifah, mungkin ada kesan seperti biasa kalau di podcast Dokter Aisy Berbagi itu pendamping diminta buat ngasih kesan buat narasumber kali ini. Kesannya super, benar-benar super sekali, mantep banget. Saya juga jadi dapat ilmu baru, terutama dari treatmentnya. Yang awal saya belajar itu ternyata kortikosteroid sudah nggak digunain. Itu saya baru tahu sekarang. Soalnya dulu kemarin-kemarin saya belajarnya itu masih digunakan kayak gitu. Itu salah satunya sih. Tapi ini mantap. Ilmunya tersita sudah. Amin. Nah itu dia. Wow. PhD dari Jepang waktu itu. 5 tahun ya di Jepang ya. Udah gapai dong bahasa Jepangnya, Sid? Iya, begitulah. Kalau buat beli di toko aja sih bisa. Oke, terima kasih ya Dr. Sita Laksmi Andarini, PhD dokter spesialis paru konsultan, untuk waktunya yang sangat berharga. Udah ini susah banget saya kejar-kejar, udah dari berapa? 1 bulan yang lalu nih saya kejar-kejar nih Dr. Sita ya. Alhamdulillah berhasil dan berkenan hadir di acara Dokter Aisy Berbagi. Baik, kita sampai di ujung dari acara podcast kali ini. Tetap dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Terima kasih semuanya. Insya Allah nanti ada episode selanjutnya kita juga akan bersama narasumber-narasumber yang keren-keren ya, dan mengungkap dan mengulas topik-topik yang akan menarik selalu. Baik, terima kasih semuanya, Dokter Sita, Dokter Azifah. Terima kasih kembali, Dokter. Ya. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Maaf kalau ada yang nggak berkenan. Terima kasih, Dokter Azifah Aisy. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.